hasil setelah kita lama berproses latihan. Itu kebanggaan untuk diri sendiri sih. Tepuk tangan dari para penonton itu. Ini udah nih, bener nih. 3 hari tidak wawancara ya, Peman ya. Nah, kita coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat C Channel? Kita jumpa lagi di hari yang cerah ini. Ini pagi mendekati siang rekaman ini sahabat C Channel. Mudah-mudahan sahabat C Channel semakin sejahtera, sehat, sukses, dan tetap optimis dan positif pikiran semuanya. Kita tidak perlu perkenalan kembali, ini Sejaya Channel, walaupun saya udah 3 hari nggak rekaman, tapi insya Allah tiap hari Jaya Channel akan mengusahakan mengupload wawancara atau dengan tema-tema yang menarik, dengan menampilkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Sengaja kita menyeleksi untuk hari ini, untuk besok, untuk sesudahnya yang diwawancara. Kita saat ini tim udah berapa ya? Kita udah hampir 30 lebih ya. 30 video sahabat J Channel, dan ini mudah-mudahan itu menarik dan menjadi sumber masukan bagi sahabat J Channel semua. Hari ini kita undang namanya Utami Adia Wardani. Ini kan Utami Aditya Wardani. Aditya Wardani. Emang sengaja saya dipotongin tadi biar ada komen. Apa kabar Bu Utami? Panggilnya Utami ya? Iya, panggilnya. Bukan Tia bukan ya? Tami aja sih. Tami, oke, Tami. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya? Iya. Entong tunuh gitu pagi-pagi. Itu menggambarkan. Saya dengar tadi dari obrolan Tami katanya dari seni ya. Iya. Ini cerita dulu nih kuliahnya. Iya, boleh. SD di mana dulu nih? Saya SD Negeri Sejahtera di Jalan Sejahtera. Oh, di Bandung. Iya. Terus SMP? SMP-nya SMP Negeri 1 Bandung. Terus? SMA-nya SMA swasta Pasundan 2 Bandung. Di mana yang di? Yang di Ciamplas. Ciamplas. Rumah di mana gitu? Sekarang rumah di dulu waktu dulu kuliah, di Pasir Kaliki. Lanjut kuliah di ISBI. Sekarang ISBI apa ya? Kalau zaman saya itu masih Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Yang di itu yang Buah Batu ya? Iya. Yang dibelokan mau ke mana? Apa itu? Mau ke Bepas tuh. Ada jalan potongannya gitu kan? Cijagra. Keliningan daerah situ. Itu berapa jurusan sih di universitas itu biasanya? Jenis-jenisnya? Zaman saya itu ada 4 jurusan. Ada jurusan tari, teater, karawitan, sama seni rupa. Tami jurusan apa? Saya dulu jurusan teater dan tari. Kenapa ngambil itu? Karena saya suka seni, Pak, dari kecil. Seni apa dulu? Nyanyi gitu? Nyanyi Enggak. bisa dong? Kalau nyanyi saya nggak bisa. Oh, nggak bisa? Saya sebenarnya lebih ke tari ya, Pak ya. Tari ya? Karena waktu kecil itu SD itu saya udah dimasukin ke Sanggar Gita Saraswati yang di Jalan Oten. Itu khusus untuk sanggar tari Bali. Itu orang tua yang mau atau Tami yang pengen ke Mamah bilang? Mungkin awalnya orang tua ya, Pak ya. Ibu saya terutama yang menyodorkan saya untuk ikut tari Bali, tapi ya sayanya pun jadi senang untuk senang dengan tari Bali, terutama tari Bali ya. Yang saya lebih mendalami itu lebih tari Bali daripada tarian Jawa Barat. Jadi ketika itu saya memang tidak suka dengan keras aja tempelin nih biar kedenger nih sahabat C Channel nih, seorang penari lagi kita wawancara itu seni ya. Saya tidak suka dengan waktu lulus SMA itu saya bingung kuliah di mana karena saya tidak suka dengan mata kuliah pada umumnya ya, Pak ya. Jujur aja saya tidak suka dengan mata kuliah yang banyak teori apalagi dengan angka-angka yang berhubungan dengan angka-angka itu sebenarnya saya tidak suka. Tidak suka dengan angka-angka. Iya. Udah catatan dulu nih sahabat channel. Kan nggak apa-apa nih, poin-poin tertentu kita ngobrol aja. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi atau gambaran ya bagi sahabat channel. Terus lanjut. Dan pada akhirnya
Saya memilih untuk kuliah di seni. Seni. Untuk Selesai tahun berapa tuh? Saya lama Pak, kuliahnya 7 tahun. Harusnya 4 sampai 5 tahun ya. Tapi waktu itu saya kuliah 7 tahun karena banyak mata kuliah yang dipending Pak pada saat itu, karena banyak job ya Pak ya. Kalau seni itu kan kita suka ada Job keluar gitu. proyekan. Proyek. Tapi udah bisa menghasilkan uang ya kalau udah gitu ya. Dunia entertain udah dimulai di situ ya. Ya, dari kuliah saya sudah bisa, alhamdulillahnya sudah bisa mendapatkan penghasilan uang, ya. Luar biasa nih. Dari tari, dari teater, dari apapun lah Pak. Di teater tuh kayak sinetron pernah dong, main sinetron? Main sinetron pernah. Saya waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2006-an lah Pak. Nyambung ya, dari hobi ya, kuliah nih Sobat Channel, terus main sinetron dengan ya itu kan bermain sinetron kan luar biasa, nggak gampang ya. Tapi kalau orang seni yang udah punya ilmunya mah gampang-gampang aja ya. Nah, itu sudah kuliah masih main tetap, udah beres kuliah. Sudah kuliah sempat main. Jangan disebutin 7 tahunnya, pura-pura nggak dengar aja. Pura-pura nggak tahu. Sempat ada job ke luar kota, nari atau apapun. Sambil kerja waktu itu juga saya sempat weekend saya ambil job itu. Tapi seiring berjalannya waktu dan sibuk kerja, waktunya kan kemakan sama kerjaan ya Pak ya. Betul. Sedangkan di seni itu kalau misalnya ada job apa-apa kan kita harus proses latihan dulu. Iya, nggak serta merta ya. Iya, nggak hanya langsung, kita juga kan harus. Ya kayak ini kalau saya mau pidato gitu, nggak serta merta bicara, kita harus ada persiapan. Iya. Bagaimana template-nya, kan sama aja kan. Apalagi seni kan, akan menjadi tontonan bagi orang. Iya. Ini bagaimana rasanya kalau kita sedang tampil di depan orang tuh bagaimana, Tami? Kan hobi itu ya. Iya. Jadi, awalnya sih deg-degan ya Pak ya, demam panggung mungkin ya Pak ya. Kalau misalnya ketika kita ada pertunjukan pertama itu saya deg-degan, tapi kesini-sininya enggak sih, biasa aja. Ditonton banyak orang justru saya senang. Dan hasil akhirnya itu kan adalah tepuk tangan dari para penonton. Luar biasa ya, itu kayak suntikan katanya, suntikan yang apa? Kayak hadiah yang luar biasa katanya. Hadiah hasil setelah kita lama berproses latihan, itu kebanggaan untuk diri sendiri sih. Tepuk tangan dari para penonton itu. Ini Sahabat Channel, makanya kalau ada acara kita push dulu nih sekarang. Itu harus betul. Jadi itu juga saya mengingatkan, karena terus kita juga pas applause orang, kita juga masih menghormat. Saya baca-baca buku itu tentang itu, bagaimana kalau jadi orang pesulap katanya, kasus push itu yang luar biasa. Kalau soal materi mah anggap bonusnya. Orang seni kan itu luar biasanya. Selamat nih bagi orang-orang seni, saya apresiasi karena mendermakan ya keahliannya untuk menghibur orang. Kan seni itu luar biasa. Nah, ini kan tahunya saya sekarang buka, walaupun seni tahunya Tami itu kerja di perbankan ya saat ini. Tadi sebutkan nggak suka apa? Angka ya. Tapi memang yang kita suka malah enggak, itu relatif. Nah, jodoh tuh, rezeki itu bedanya di situ. Pak. Nah, mulai kerja di perbankan tahun berapa? Di mana? Coba cerita aja. Saya lulus kuliah itu tahun 2010. 2010. Ya. Terus? Ketika itu saya langsung kerja di Bank BRI. Bank BRI. Langsung. Bukan langsung. Itu awalnya saya iseng-iseng aja. Iseng ya. Dan alhamdulillahnya itu keterima di BRI, tepatnya di BRI cabang Cimahi. Cimahi ya. Yang sempat ditempatin juga di unit Gunung Batu dekat rumah. Karena rumah saya juga di Gunung Batu, cukup 5 menit lah Pak perjalanan dari rumah ke kantor. Karena mikir itu juga ya, karena pendek waktunya mungkin. Terus dari situ. Berapa tahun tuh kita di BRI? 2010 sampai 2013 atau 14. Sebagai apa di situ? Saya sebagai frontliner waktu itu. Kemudian saya pindah. Ya mungkin karena cantik di depan, disempatkan di situ di depan gitu kan. Juga sih. Jadi kan biasa kalau frontliner ya sahabat, biar saya dulu di perbankan jadi itu yang kenapa harus yang cantik. Artinya yang menarik. Menarik itu artinya karena kita akan melayani, karena siapapun yang dihadapi oleh customer service atau teller itu kan kita tidak tahu
di keluarga lagi apa, yang penting selama di depan kita memberikan layanan minimal dengan senyum. Apalagi orang tadi kan kata Tami, seni itu kalau dapat aplaus. Ya kita nasabah juga gitu aja, dia datang kita memberikan senyuman, memberikan servis yang terbaik gitu kan dengan hati. Nah itu 4 tahun. Selanjutnya di mana? Selanjutnya saya pindah ke Bank Kesejahteraan Pak, perbankan lagi. Perbankan lagi. Yang teller juga CS gitu. Waktu itu saya hanya di teller aja sih. Teller aja. Kalau di BRI kan CS teller, frontliner ya Pak ya. Ini teller. Kalau di Bank Kesejahteraan Ekonomi sekarang namanya BKE itu di teller tahun 2016 itu keluar dan langsung ke BPR Leksi Pratama Mandiri sampai sekarang. Tahun berapa itu? 2016. Iya, saya kan belum, saya juga belum, baru ngobrol saat ini aja. Jadi kita ungkap nih sahabat channel, siapa yang bersangkutan, siapa tokoh-tokoh yang kita undang, kita akan gali. Dia tuh sebenarnya siapa? Jadi karena kita tidak akan mengerti seseorang kalau kita belum tahu, kan gitu. Iya. Tahun 2000, kenapa keluar dari Bank BKE itu? BKE habis itu, kontrak? Nggak habis kontrak sih Pak, cuma saya keluar aja. Keluar. Ingin mencari yang lebih baik aja sih Pak. Langsung masuk ke BPR LPM tahun 2016. Waktu BPR LPM di mana? Di Jalan Dakota. Oh dekat rumah. Iya, makanya yang terbaik tuh sahabat jajannya. Kita harus jeli nih kalau nanya yang dia cari, kalau cewek tuh muter-muter. Oh karena dekat kan gitu kan. Itu nih poinnya. Itu. Tadi tidak suka matematika, dapat ke perbankan. Kedua udah tahu udah kerja pindah cowok yang pendek, yang dekat rumah. Itu jadi ada poin-poin tertentu. Dulu di BPR LPM di Dakota ya, satu. Sekarang udah BPR LPM udah berapa cabang? Sekarang itu cabangnya ya Pak ya. Cabangnya di Jalan Gurame. Di Jalan Purwakarta bukan jalan. Kabupaten. Di Kabupaten Purwakarta gitu. Dan di jalan yang Gurame, yang Dakota pindah sekarang tuh. Iya, Dakota pindah ke Jalan Gurame, satu tempat sama kantor pusat ya Pak ya. Yang lantai 1-nya itu kantor pusat, yang lantai 2-nya kantor cabang Gurame, dan kantor kas juga di Jalan Jakarta. Jadi kita nggak perlu ditanyakan kenapa Bu Tami pindah ke BPR, nggak, jawabannya udah pasti. Walaupun yang terbaik bilangnya udah tahu pendek, jadi nggak usah ditanya soal itu. Nah kita ngobrol-ngobrol, Tami sekarang di BPR sebagai apa? Saya administrasi kredit. Wah, jadi kalau ngajuin kredit nih sahabat jajan ke Bu Tami. Jadi udah berapa tahun? Hampir 4 tahun ya? Udah 5, hampir ke 5 ya? Hampir 5. Bagaimana kerasanya udah di BPR? Kan udah dulu kan karena di Dakota dekat rumah. Sekarang kan pindahnya ke Jalan Gurame. Itu kan jauh, bagaimana tuh? Tetap dijalanin aja Pak. Jalanin aja. Karena di BPR Leksi Pratama Mandiri ini saya paling lama ya Pak ya di sini. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Ya, teruslah bertahan. Iya. Yang penting dengan harapan untuk BPR, langsung aja ke BPR LPM apa yang boleh diharapkan? Semakin ini sih Pak, semakin berkembang aja, semakin ya? Semakin lebih baik kan lagi. Pengen gaji naik mungkin ya. Iya dong, siapa yang mau itu. Semakin banyak nasabah ya. Semakin banyak nasabah, cabang-cabangnya juga harus banyak. Semoga berkembang di luar kota. Kan itu ciri khas seorang pegawai itu, karena dia tinggal di situ dapat penghasilan, dia harus mendoainnya lembaga kan. Nah ini tadi udah bicara soal bagaimana nih cara kalau kan tempat kerja udah pindah-pindah nih ganti-ganti. Kalau berhadapan dengan orang nih, kalau di kantor tuh kan bisa wae bahasa Sunda nih. Contohnya ada yang tidak cocok, agak jutek, terus harmoninya kurang. Itu kan bagaimana mensikapi hal-hal demikian? Kalau saya sih lebih menempatkan diri aja sih Pak ya. Beradaptasi aja sih Pak. Ketika saya berhadapan dengan orang A dengan sifatnya ini ya beradaptasi aja sih intinya. Bagus, gimana? Jadi Tami itu nggak memperhitungkan orang dalam, silahkan aja kan urusan orang. Tapi yang penting kita tenang aja, beradaptasi aja. Dalam hal positif ya berarti. Nih ngobrol-ngobrol, punya anak nggak nih sekarang? Kenapa? Punya anak nggak? Punya anak. Berapa? 2. Nah, terus
Nah tadi ngobrol-ngobrol tentang ibu ya yang mendorong Tami di bidang seni. Sekarang jadi kebahagiaan di dunia seni. Nah bagaimana kalau ini ayah juga mendukung juga sama? Ayah udah meninggal, papa. Oh udah meninggal. Papa sudah meninggal. Tahun berapa tuh meninggal? 2002. Masih apa SMA? Saya masih SMA kelas 2 waktu itu. Tapi udah nari, udah belajar, udah masuk? Nari belum. Waktu kecil aja, waktu SD saya. Tapi tahu kan karena ibu yang mengarahkan, bapak juga tahu almarhum gitu ya, support ya. Tahu. Bagaimana ini nggak apa-apa yang ngobrol tentang orang tua. Sepeninggal ayah itu bagaimana? Ketika cerita dulu, keluarga cewek juga ya, kakak? Iya, kakak saya perempuan, saya anak bungsu. Bungsu, ya kedua ya, dua. Nah pas kehilangan ayah tuh bagaimana tuh? Sakit dulu atau apa? Papa tuh nggak sakit sih Pak, cuma langsung meninggal aja. Di rumah? Di tempat kerja? Waktu itu almarhum itu ikut apa ya? Tenaga dalam gitu loh Pak. Oh ini olahraga ya? Iya, angin duduk, kena angin duduk ya? langsung ke jantung, langsung nggak ada waktu itu. Kaget ya? Kaget banget gitu. Pak, karena sebelumnya nggak ada penyakit, nggak ada apa, itu kaget banget. Saya aja bapak saya meninggal tahun 2019, sakit dulu, itu juga kaget. Iya. Nah ini apalagi yang enggak ya? Iya. Ditinggal di saat-saat usia remaja lah itu. Iya Pak, ketika lagi butuh-butuhnya untuk pengeluaran biaya juga banyak. Soal biaya dan perhatian kan. Iya. Itu bagaimana mensikapinya mama dengan kakak saat itu? Alhamdulillahnya ya ada aja rezeki ya Pak ya, udah ada yang ngatur mungkin. Jadi ibu juga ada pensiun dari almarhum, terus ada kontrakan rumah juga yang masih bisa ngebiayain keluarga kami untuk pendidikan. Jadi pahlawan pertama gugur, tinggal pahlawan kedua ibu kan. Iya. Kan luar biasa ya, jadi single parent mengurus 2 anak yang sedang gadis kan, sedang perlu biaya tadi kan, biaya perhatian yang luar biasa. Ibu luar biasa ya berarti. Ibu luar biasa. Apa yang akan diucapkan kepada ibu kalau ada ibu di sini sekarang? Nggak apa-apa soalnya. Suka sedih Pak? Iya pasti. Nggak apa-apa ini untuk kita semua. Saya juga kalau ngomongin adik saya yang udah meninggal, terus ngomongin bapak, walaupun jangan kan udah meninggal belum juga, kita kan nggak apa-apa biar ya apa yang akan diucapkan gitu aja. Berterima kasih. Nggak ada henti-hentinya sih Pak. Intinya gitu ya. Makasih. Ya, susah ya. Maaf kita nanya ini karena penting juga. Iya. Biar apa yang diucapkan itu kan kita tetap, jadi sebenarnya yang ada di kita tuh keluarga. Iya. Ya, harapan ada anak-anak kan untuk maju ke depan. Kita ngefeknya apa? Tempat usaha kita, tempat cari nafkah kita harus bagus kan gitu. Ada keluarga baru di sini ya, di BPRN pun jadi keluarga. Cuma nggak saudara. Ya oke, sukses Tami. Tadi udah cerita tentang keluarga, tentang bagaimana seorang seniman ya tujuan di perbankan. Tapi kan dunia seni nggak bisa lepas sampai sekarang juga kan. Bisa, Pak. Iya, itu pertahankan karena tidak semua orang bisa begitu. Oke, sukses terus nih, semangat Tami. Salam untuk keluarga. Sahabat Channel, kita sedih juga nih di akhir bicara. Saya nggak pernah nanya-nanya, tapi karena kebetulan kita sama-sama, saya bapak sudah meninggal, Tami juga orang tua ya gitu. Tapi sekarang bisa sukses kan sampai saat ini. Amin. Berkat dukungan dari ibu ya terutama kan, jadi pahlawan. Demikian sahabat Channel, kita udah menggali informasi dari Bu Tami. Ya singkat lah, tapi udah mendekati 20 menit, singkat juga. Tami sukses, makasih udah mampir di studio J Channel. Sahabat J Channel, saya juga ucapkan terima kasih. Terus tonton video-video yang kita upload. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan informasi bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa dengan tamu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.